Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah dan para santri maupun santriwati Ma'had Al-Ilmu di Yogyakarta. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih memudahkan kita untuk bermajlis ilmu syar'i dalam rangka mengenalnya, mengenal nama-namanya dan sifat-sifatnya. Semoga dengan ini Allah Ta'ala mudahkan kita untuk bisa melihat wajahnya di surga kelak, karena sungguhnya kenikmatan terbesar di surga adalah bukanlah at-tana'um bil makhluk, yaitu bernikmat-nikmat dengan makhluk, akan tapi kenikmatan terbesar di surga adalah melihat wajah Allah, yang itu merupakan wajah Allah adalah sifat Allah. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada itsbatun nida was saut wal kalam lillah ta'ala. Penetapan panggilan dan suara serta firman bagi Allah Ta'ala. Wa qawluhu, dan sabdanya sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala ya Adam, fayaqul labbaik wa sa'daik, fayunadi bisautin innallaha ya'muruka an tukhrija min dzurriyyatika ba'tsan ilan nar, muttafaqun alaih. Yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya Adam, wahai Adam. Fayaqul, Nabi Adam pun menjawab, labbaik wa sa'daik. Fayunadi bisautin. Jadi Nabi Adam alaihissalam menjawab labbaik wa sa'daik. Lalu yunadi bisautin. Allah memanggil dengan suara. Innallaha ya'muruka, sesungguhnya Allah memerintahkanmu, antukhrija min dzurriyyatika ba'tsan ilan nar, untuk mengeluarkan sebagian dari keturunanmu ilan nar, untuk menempati neraka. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
Alhamdulillah, wa akhwani fillah. Mari kita pelajari apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala di dalam syarahnya. Beliau hafizahullahu taala setelah menjelaskan makna labbaik wa sa'daik, lalu beliau menjelaskan tentang apa yang menjadi syahid, petikan dalil pada hadis ini terkait dengan sifat Allah Ta'ala, yaitu fayunadi, lalu dia memanggil. Siapakah yang dimaksud dengan dia? Yang dimaksud dengan dia adalah Allah Ta'ala, bisautin, dengan suara. Suara di sini, penyebutan saut atau suara di sini, hakikatnya adalah untuk menguatkan, menegaskan kata yunadi, memanggil. Mengapa? Li'anna nida'a la yakunu illa bisautin. Karena panggilan itu tidaklah terrealisir kecuali dengan suara. Sebagaimana sudah saya sampaikan bahwa panggilan itu untuk pihak yang jauh. Itulah munadah. Adapun kebalikannya munajah itu untuk pihak yang dekat. Tentunya tidaklah terjadi sebuah panggilan kecuali dengan suara. Maka ini seperti firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Ya. Inilah syahid atau petikan dalil yang langsung menunjukkan kesimpulan terkait dengan penetapan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa di dalam bab ini terdapat penetapan sifat al-kalam bagi Allah Ta'ala, sifat berfirman bagi Allah Ta'ala, al-kalam bagi Allah Ta'ala. Dan di antara macam-macam kalamullah adalah an-nida, nida Allah, yaitu panggilan Allah. Karena namanya memanggil itu tentunya dengan suara, dan itu adalah al-kalam. Di samping juga terdapat macam al-kalam berikutnya, yaitu al-qaul. Lihat dalam share screen. Yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Al-qaul. Ini juga menunjukkan penetapan sifat al-kalam
Karena di antara pengungkapan firman Allah dalam bahasa Arab adalah dengan al-qaul. Lalu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini pada kalimat Innallaha ya'muruka an tukhrija min dzurriyyatika ba'tsan ilan nar. Sesungguhnya Allah merintahkanmu untuk mengeluarkan sebagian dari keturunanmu untuk menempati neraka. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah mayyiz ahlan nari min ghairihim. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Bedakan, pilah penduduk neraka dan selain mereka dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Itu maksud dari kalimat dalam hadis tadi. Oleh karena itu kata Syekh, wa syahid minal hadis, syahid dari hadis ini anna fihi itsbatul qaul, bahwasanya dalam hadis ini terdapat penetapan al-qaul minallah, firman dari Allah, wan nida, dan panggilan bisaut, dengan suara yusma, yang terdengar. Wa anna dzalika sayahsulu yaumal qiyamah, dan bahwasanya ini akan terjadi pada hari kiamat. Wa fihi annallaha yaqul wa yunadi, dan dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa Allah benar-benar berfirman dan memanggil mata sya'a wa kama yasha, kapan Allah kehendaki dan bagaimananya, maka sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian hadis yang berikutnya dalam bab ini, wa qauluhu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis yang diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah, wa qauluhu, yaitu dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan Allah Ta'ala berfirman, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali Rabb-nya akan berbicara dengannya. Wa laysa bainahu wa bainahu turjuman, dan tidak ada antaranya dengan dia penerjemah. Ya, kita perhatikan syarahnya. Ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun di antara kalian, al-khitab lis sahabah. Seruan ini untuk sahabat. Wa huwa amun li jami'il mu'minin, dan ini umum untuk seluruh kaum mukminin. Illa sayukallimuhu rabbuhu, kecuali Rabbnya akan berbicara kepadanya. Berbicara kepadanya. Bila wasitah, tanpa perantara. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada antaranya dengan dia penerjemah. At-turjuman adalah man yu'abbiru bilughatin an lughatin, orang yang mengungkapkan dengan suatu bahasa dari bahasa yang lainnya. Orang yang mengungkapkan
dengan sebuah bahasa penerjemah an lughatin dari bahasa sumber, yaitu bahasa yang diterjemahkan. Karena memang aktivitas menerjemah adalah menerjemahkan dari bahasa sumber ke bahasa tujuan. Wasyahid minal hadis, syahid dari hadis ini, anna fihi itsbatu taklimillahi subhanahu li ibadihi, bahwa di dalamnya terdapat penetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan hamba-hambanya wa annahu subhanahu yatakallamu idza syaa, dan bahwa Allah Subhanahu berfirman jika Allah menghendaki, fakalamuhu min sifatihil fi'liyah, dan firmannya termasuk sifat fi'liyah. Wa annahu yukallimu kulla mu'minin yaumal qiyamah, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman berbicara kepada setiap orang yang beriman pada hari kiamat. Karena ini konteksnya adalah pembicaraan pada hari kiamat. Para pemirsa dan para mahasantri Ma'had Al-Ilm di Yogyakarta dan dimanapun Anda berada, terkait dengan taklimullah. Anda bisa lihat di share screen. Anwa, macam-macam taklimullah. Bahwa Allah berbicara dengan makhluknya itu ada dua macam. Yang pertama adalah bila wasitah, tanpa perantara. Yaitu Allah berbicara kepada ahlul jannah, penduduk surga, dengan bentuk taklim cinta, taklim ridha, taklim ihsan. Jadi yang tanpa perantara ini jenisnya adalah taklim cinta, ridha, ihsan. Juga
Di sana ada bentuk taklim yang seperti dalam hadis yang kedua, yaitu taklim bahwa Allah mengajak bicara setiap mukmin pada hari kiamat. Dalam hadis kedua, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu turjuman. Bentuk selain taklim cinta, taklim ridha, dan taklim ihsan adalah bentuk taklim hisab. Ini adalah taklim yang umum, bahwa Allah Ta'ala berbicara kepada semua makhluknya, baik yang mukmin maupun yang kafir, yang saleh maupun yang fajir, dalam rangka untuk menghisapnya. Inilah yang dinamakan dengan taklim hisab. Yang sifatnya adalah umum. Bahwa Allah Ta'ala berbicara kepada semua makhluknya untuk menghisap mereka. Adapun yang kedua adalah biwasitah, dengan perantara. Yaitu Allah berfirman kepada para malaikat yang mengandung perintah larangan dan khobar. Mengandung perintah larangan dan khobar. Untuk disampaikan kepada Nabi dan Rasulnya alaihissalatu wassalam dari kalangan manusia. Jadi Allah berfirman kepada malaikat lalu disampaikan kepada Nabi dan Rasul. Alaihissalatu wassalam. Sedangkan isinya adalah perintah, larangan, dan khabar, berita.
Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah wa rahimakumullah. Faedah keimanan dari hadis yang pertama. Adalah seorang hamba tertuntut untuk takut menjadi kelompok orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Yang jumlahnya setiap 1000 orang keturunan Nabi Adam alaihissalam 999 orang termasuk 999 orang masuk ke dalam neraka. Berarti hanya 1/1000 orang yang menjadi penduduk surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, adapun dari hadis kedua juga terdapat pelajaran besar bahwa seorang hamba tertuntut takut saat terjadi pembicaraan hisab. Yaitu persidangan di akhirat. Khawatir terbuka kedoknya, aibnya, dosanya. Dosanya. Yang dia tutupinya atau dia telah lupakannya sewaktu dia di dunia. Sehingga mumpung selagi masih hidup di dunia, hendaklah tumbuh rasa takut yang sangat kepada Allah Ta'ala. Dia berhenti bermaksiat, bertaubat dan perbaiki keimanan dan amalnya.
Karena ada yang bawakan bahwa hadis ini, hadis yang kedua, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu turjuman. Ini dibawakan sebagai taklim hisab, yaitu taklim muhasabah. Sebagaimana dibawakan oleh Syekh Al-Allamah Nasir As-Sa'di dalam syarahnya, bahwasanya ini adalah taklim muhasabah atau taklim hisab. Allah berbicara dengan orang saleh maupun orang yang fajir. Baik. Berikutnya adalah itsbatu uluwillahi ala khalqihi wastiwaihi ala arsyihi. Penetapan kemahatinggian Allah Subhanahu wa ta'ala ala khalqihi, di atas makhluknya, wastiwaihi, dan penetapan istiwaihi ala arsyihi, bahwa Allah ada di atas arsy-Nya. Hadis yang pertama tentang ruqyah untuk orang sakit, inilah disebutkan dalam kitab ini hadis hasan rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Namun wallahu taala alam shawab, ulama yang lain menyebutkan bahwa hadis ini dhaif. Maka cukup bagi kita dalil-dalil yang lain yang menunjukkan penetapan sifat al-ulu bagi Allah Ta'ala. Apalagi masih ada hadis yang kedua dan hadis yang ketiga. Hadis yang kedua adalah sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Juga demikian hadis yang ketiga adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maksudnya hadis yang sah untuk diyakini, yaitu qauluhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ala ta'manuni wa ana aminun. Saya ulangi, wa ana aminun mau fis sama. Tidakkah kalian percaya kepadaku? Sedangkan aku adalah kepercayaan dari Allah yang ada di atas langit. Syahidnya di sini Allah disifati dengan berada di atas langit, fis sama. Dan kata fis sama sebagaimana sudah saya sampaikan pada pertemuan yang terdahulu, maka bisa maknanya adalah fi dzarfiyah, yaitu diartikan di. Adapun as-sama adalah al-ulu, yaitu diartikan atas, maka fis sama model pengertian pertama adalah di atas. Allah fis sama maksudnya Allah di atas. Adapun model pengertian yang kedua, fi dengan mana ala atau diterjemahkan di atas, adapun as-sama diartikan langit. Berarti Allah fis sama artinya adalah Allah di atas langit. Jadi bisa dua-duanya. Adapun dalam hadis yang berikutnya disebutkan Allah fauqal arsh, Allah di atas arsh. Karena di atas langit itu menunjukkan kemahatinggian. Saya ulangi, fis sama, di atas, itu menunjukkan kemahatinggian yang tidak khusus, tapi kemahatinggian di atas segala makhluk. Adapun di atas ars itu kemahatinggian khusus terkait dengan disebutkannya salah satu makhluk Allah, yaitu ars. Wa qaluhu, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua, wal arsyu fauqa dzalik, dan ars atau singgasana Allah di atas seluruh makhluk-makhluk itu. Karena sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang makhluk-makhluk yang tinggi. Wallahu fauqal arsy. Saya ulangi, karena sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang makhluk-makhluk yang lainnya. Wallahu fawqal arsh, dan Allah di atas arsh. Wa huwa ya'lamu ma antum alaih, dan dia mengetahui ma antum alaih, keadaan kalian. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan makhluk-makhluk
beberapa makhluk-makhluk kepada para sahabat-sahabatnya. Lalu Allah menyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya al-arsh itu di atas makhluk-makhluk tersebut. Dan wallahu fauqal arsh, dan Allah di atas arsh maksudnya adalah Allah istiwa alal arsh sesuai dengan keagungan Allah. Maka di dalam hadis ini terdapat itsbatu walulillahi ala arsy. Penetapan kemahatinggian Allah di atas arsy. Dan bahwa arsy-nya di atas seluruh makhluknya. Jadi arsy itu di atas seluruh makhluknya, makhluk yang tertinggi. Maka setiap dalil yang menunjukkan Allah di atas arsy artinya menunjukkan pula sifat al-ulu bagi Allah Ta'ala. Karena arsy adalah makhluk yang tertinggi, sedangkan Allah ada di atas arsy. Tapi ditinjau dari sisi penyebutan arsy-nya, maka ini kemahatinggian yang khusus terkait dengan keberadaan arsy. Terkait dengan keberadaan Allah di atas arsy. Kemudian hadis yang berikutnya yaitu wa qauluhu lil jariyah, dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada budak wanita. Aina Allah? Di mana Allah? Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada budak wanita, di mana Allah? Qalat fis sama. Lalu wanita tersebut menjawab, Allah di atas langit. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, man ana? Siapa saya? Qalat. Lalu budak wanita tersebut menjawab, anta Rasulullah, engkau utusan Allah. Qala. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana? A'tidha fa innaha mu'minah. Bebaskan budak wanita ini karena sesungguhnya dia adalah seorang wanita yang beriman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Iya. Jadi kisah terkait dengan hadis ini, budak wanita ini adalah budak wanitanya Muawiyah Ibnul Hakam. Ketika Muawiyah marah kepada budak ini, lalu Muawiyah menempeleng budak wanita ini, kemudian Muawiyah radhiyallahu anhu menyesal dan mengkabarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Muawiyah ingin menebus kesalahannya dengan memerdekakan budak tersebut. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyetujuinya dan meminta untuk mendatangkan budak itu kepada beliau. Lalu tatkala budak itu datangkan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
memeriksa dulu keimanan dari budak wanita ini, apakah dia seorang wanita yang beriman. Dengan bertanya, Aina Allah, di mana Allah? Di dalam pertanyaan ini mengandung bolehnya bertanya tentang Allah. Lalu setelah dijawab dengan jawaban yang benar, yaitu fis sama. Mengapa jawaban ini dikatakan benar? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendiamkan tanda setuju dan tidak menyalahkan. Kalau seandainya salah, tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyalahkannya. Apalagi setelah itu beliau mempersaksikan keimanan wanita tersebut disebabkan jawaban yang sesuai dengan akidah yang benar tersebut. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada budak wanita tersebut, Man ana, siapa saya? Maksudnya adalah bertanya tentang keyakinan atau mencari tahu tentang keyakinan wanita ini terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dia mempersaksikan bahwa Muhammad bin Abdullah adalah utusan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lalu ternyata jawabannya benar, yaitu anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Muawiyah, a'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan budak wanita tersebut karena sesungguhnya dia adalah seorang wanita yang beriman. Di dalamnya terdapat dalil bahwasanya orang yang bersaksi dengan syahadat ini maka dia adalah seorang yang beriman, dan bahwasanya memerdekakan budak dipersyaratkan keimanan, yaitu budak yang dimerdekakan adalah orang yang beriman. Maka syahid dari hadis ini anna fihi dalilan ala uluwillah, di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala ala khalqihi, atas makhluknya. Fauqa samawatihi, di atas langit-langitnya. Wa annahu yusharu ilaihi fi jihatil ulu, isyarah hissiyah. Dan bahwasanya diisyaratkan kepadanya dengan isyarat yang hissiyah, yang terlihat oleh mata, yaitu isyarat kepada atas. Itu dengan isyarat yang bisa dilihat oleh mata. Baik. Demikian para pemirsa rahimani wa
Allah. Bab ini. Lalu bab yang berikutnya adalah isbatu ma'iyatillahi ta'ala li khalqihi wa annaha la tunafi uluwahu wa fawqa arsyih. La tunafi uluwahu fawqa arsyih. Penetapan kebersamaan Allah Ta'ala dengan makhluknya dan bahwasanya kebersamaan tersebut sesuai dengan keagungan Allah dan tidaklah bertentangan kemahatinggian Allah dengan tidaklah hal itu bertentangan dengan kemahatinggian Allah di atas makhluknya, di atas arsy-Nya. Artinya ditetapkan dua-duanya, bahwa Allah bersama dengan makhluknya, yang kedua juga Allah di atas seluruh makhluknya. Tidak saling bertentangan, karena kebersamaan Allah di situ sesuai dengan keagungannya dan kemahatinggian Allah di situ sesuai dengan keagungannya. Sebuah hadis yang pertama, afdhalul iman an ta'lama anna Allah ma'aka haitsu ma kunta. Keimanan yang paling utama adalah engkau mengetahui bahwa Allah bersamamu dimanapun engkau berada. Hadis ini dalam matan disebutkan hasan, akhrajahu Tabarani dari hadis Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu. Sedangkan ulama yang lainnya mendhaifkannya, Syekh Albani mendhaifkannya. Maka sebetulnya cukup bagi kita dalil-dalil yang lain yang menunjukkan apa yang disebut dalam judul bab. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis yang muttafaqun alaih. Hadis yang muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallah. Idza qama ahadukum, ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum ila salati fala yabsuq qibala wajhihi fa inna Allah qibala wajhihi wala an yaminihi walakin an yasarihi aw tahta qadamihi. Idza qama ahadukum ila shalah, idza qama ahadukum ila shalah, jika salah seorang di antara kalian berdiri mulai melaksanakan salat, fala yabsuq qibala wajhihi, maka janganlah meludah di hadapan wajahnya, yaitu janganlah meludah ke arah depan. Fa innallaha qibala wajhi, karena sungguhnya Allah qibala wajhi. Apa maksud qibala wajhi? Yaitu dalam syarah disebutkan, yaitu muwajihu. Dalam syarah disebutkan, dalam syarah muwajihu, bahwa kalimat ini adalah alasan mengapa dilarang meludah, seorang yang sholat meludah ke arah depan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala qibala wajhihi, yaitu muwajihuhu, karena Allah menghadapinya. Tentu sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan tetap mengimani dalil yang lain bahwa Allah di atas seluruh makhluknya. Wala an yaminihi, dan janganlah meludah ke arah kanannya, walakin an yasarihi, akan tapi kalau meludah maka meludah ke arah kirinya. Au tahta qadamihi,
atau di bawah kakinya. Ini tentunya untuk areal tempat sholat yang masih tanah ataupun pasir. Adapun yang kemudian berkeramik, tatkala ludah itu seseorang yang sholat terdesak untuk meludah karena kebutuhan, maka dia bisa meludah di sapu tangannya. Hadis ini muttafaqun alaih. Apa yang bisa faedah apa yang bisa diambil dari hadis ini? Juga demikian hadis yang berikutnya. Adapun hadis yang berikutnya sudah kita pelajari secara khusus. Antal awwalu falisa qablaka syai' wa antal akhiru falisa ba'daka syai' wa antal zahiru falisa fawqaka syai'. Ini syahidnya, dan engkau al-zahir, maka tidak ada di atas sesuatu pun di atasmu. Berarti menunjukkan kemahatinggian Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Semuanya ini, hadis-hadis ini menunjukkan tentang kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Dan menunjukkan, hakikatnya juga menunjukkan kebersamaan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Sebagaimana disebutkan pula dalam faedah dari hadis larangan meludah ke arah depan dan kanan tersebut bagi orang yang salat, bahwa di dalamnya terdapat itsbat qurbillahi subhanahu min ibadihil musalli, kedekatan Allah Ta'ala, kedekatan Allah Subhanahu dengan hambanya yang sedang salat. Sebagaimana juga kedekatan Allah Ta'ala ini juga didapatkan pada hadis yang terakhir, yaitu di dalam hadis yang terakhir terdapat penetapan kedekatan Allah Ta'ala kepada orang yang berdoa kepadanya. Allah mendengar suara-suara yang pelan sebagaimana Allah Ta'ala mendengar suara yang keras. Jadi fa'afadat hadhil ahadith, maka hadis-hadis ini kesemuanya jami'an, kesemuanya menunjukkan itsbat ma'iyatillah li khalqihi, penetapan kebersamaan Allah bersama dengan makhluknya, wa qurbihi, dan kedekatannya minhum dengan sebagian makhluknya, wa sima'ihi li aswatihim, dan bahwa Allah mendengar seluruh suara-suara mereka, wa ru'yatihi li harakatihim, dan Allah melihat seluruh harakat gerakan mereka. Semuanya ini kemahadekatan Allah, kemahabersamaan Allah dengan makhluknya, kemahadekatan Allah dengan sebagian makhluknya, ini semuanya tidak
yaitu tidak bertentangan dengan kemahatinggian Allah. La yunafi uluwahu wastiwahu ala arsyihi, dan tidak bertentangan dengan bahwa Allah berada di atas arsy-Nya. Mengapa? Karena yang pertama sama-sama ditetapkan dengan dalil yang sahih, kemudian berarti kedua-duanya berasal dari wahyu Allah. Kemudian yang kedua, bahwa kaidah antar wahyu Allah tidaklah saling bertentangan. Sehingga tidak mungkin kita dustakan salah satu di antara keduanya. Semuanya wajib kita tetapkan. Dan yang berikutnya, alasan yang berikutnya adalah karena semuanya sesuai dengan keagungan Allah, tidak sama dengan makhluk. Maka wajib ditetapkan dua-duanya. Wajib ditetapkan dua-duanya. Demikian yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada itsbatu ru'yatul mu'minin li rabbihim yaumal qiyamah pada pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.